Kita akan sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat kembali kami aturkan kepada Bapa yang di surga, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kami adalah manusia ciptaan-Mu, sepatutnya selayaknya karena kami dibedakan dari ciptaan yang lain, untuk kami mengagungkan, meninggikan Tuhan, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Firman-Mu akan disampaikan, biar kami memperhatikan dengan cermat, hingga kami tidak menyimpang dari tuntunan firman itu. Kami berjalan karena Engkau gembalaku, kami di belakang, dan Tuhan ada di depanku. Jangan sampai kami mendengar suara lain, tetapi hanya satu suara Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa bagi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan kita diberkati. Kita bisa beribadah bersama hari Minggu akhir dan juga yang beribadah di rumah, Tuhan memberkatinya. Sudah kesekian kali kita diizinkan ibadah di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Allah di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1, ayat yang tidak asing lagi. Inilah silsilah Yesus Kristus, Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. ya. Yesus ini punya dua bapak, yaitu Daud dan Abraham dalam tulisan ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya Yesus punya dua bapak? Tuhan menciptakan manusia, juga ada dua bapak. Bapak yang di surga dan bapak yang ada di dalam dunia. Kita perlu taat aturan surga, juga aturan dunia. Kita perlu taat kepada gembala yang kelihatan, juga kepada gembala yang tidak kelihatan. Ini kalau kita memahami, arah tujuannya adalah supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Abraham adalah bapaknya orang percaya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya, berarti kita punya dua bapak. Taat aturan Tuhan, taat aturan negara, taat kepemimpinan gembala secara manusia, taat kepemimpinan gembala yang baik. Tidak boleh egois. Egois itu menurut maunya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, mengikuti kepentingan sendiri, mengikuti kebutuhan sendiri yang bersifat daging. Dua-duanya perlu dipatuhi, ditaati karena dua-duanya dipelihara oleh Tuhan. Saya usia segini, saya merasa pemeliharaan Tuhan. Saya bisa taat kepada firman, saya patuh kepada Tuhan. Ini semua sumbernya dari Tuhan. Tapi kalau saya patuh dengan apa yang ada dalam dunia, tidak patuh kepada Tuhan, berarti hidup tidak seimbang. Inilah yang dikatakan ketimpangan. Kalau dengan aturan dunia mungkin patuh. Kalau dengan keinginan dunia mungkin patuh. Bagaimana kita mengikuti keinginan Tuhan? Apakah kita juga patuh? Kalau tadi saya katakan Abraham bapaknya orang percaya. Tetapi Daud adalah perancang untuk membangun rumah Allah.
yang melaksanakan adalah Salomo. Juga Musa, perancang pembuat tabernakel dengan pola kerajaan Allah dilaksanakan oleh bangsa Israel. Juga Bapa merancang pembangunan tabernakel rohani yang melaksanakan adalah Yesus Kristus. Jadi ada rancangan, ada pelaksanaan. Ada iman, ada perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan berarti gagal. Bukti gagal kita nanti menjadi manusia egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya berpikir kebutuhan sendiri, tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Kita lihat Yohanes 2 ayat 13 sampai 21. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi..." Dikatakan oleh Yesus, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini Yesus, karena itu rumah sudah dibangun, tapi akhirnya hanya untuk berjualan. Teruskan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Ini Yesus melaksanakan rancangan Bapa yang di surga untuk membangun rumah Allah. Salomo melakukan rancangan Daud bapaknya untuk membangun rumah Allah. Tapi rancangan manusia ujungnya hanya untuk mencari keuntungan daging. Tetapi rancangan Allah untuk kepentingan rohani, untuk kepentingan Bapa. Tempat ini jangan dijadikan tempat jualan, tetapi untuk berdoa. Teruskan. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Inilah yang dikatakan ada 2 Bapa. Secara jasmani dibangun, ini dibangun. Gereja ini dibangun, dilaksanakan dengan taatnya, dengan patuhnya. Yang diberkati besar berbuat besar, yang imannya besar berbuat besar, yang imannya kecil berbuat kecil. Mungkin ada yang tidak punya iman atau imannya mati, tidak berbuat, bisa terjadi. Itu tergantung bagaimana kepatuhannya. Semua perlengkapan yang ada ini secara fisik memang harus ada. Harus ada, tetapi bukan berhenti kepada perkara-perkara fisik, dilanjutkan kepada perkara yang rohani. Dibuktikan orang Yahudi menantang Yesus. Tanda apa yang kau akan buktikan kau lakukan? Kau menantang kami. Ya, dikatakan bahwa rumah ini dibangun 46 tahun. Apa yang akan kamu lakukan? Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan aku akan membangun selama 3 hari. Tetapi yang dimaksud
Bait Allah rohani adalah tubuhnya. Supaya iman kita mencapai iman dalam Yesus itu mencapai tidak egois. Saling pengertian, saling membantu, saling mengasihi, saling memikirkan. Kita yang diberkati besar, kita melakukan yang besar. Kita diberkati kecil, kita melakukan firman seperti janda Sarfaat. Kecil tetapi itu firman Allah. Jangan kita berkat besar, memberi kecil, tetapi kadang-kadang malah tidak memberi. Karena apa? Karena kepentingan daging. Ini bukan pengikut Kristus, karena Yesus punya dua bapak. Saya dan saudara juga harus punya dua bapak. Kalau patuh kepada atasan kita, kita juga harus patuh kepada atasan kita yang rohani. Ya, saudara, kita melihat orang yang ikut Tuhan secara egois ditolak. Kita baca Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini benar, tapi perkataannya. Namun hatinya Yesus tahu mereka tidak akan kuat mengikut Tuhan dengan kekuatan sendiri, dengan pengakuan sendiri jika tidak dibangun oleh Tuhan. Mari teruskan. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Serigala punya liang, burung ada sarang. Serigala keluar dari liang akan kembali kepada liang. Burung keluar dari sarang akan kembali kepada sarang. Pengikut Tuhan hanya sebatas ucap kata, tapi kembali kepada karakternya, kembali kepada egonya, kembali kepada pendiriannya, bukan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh kemanapun dia pergi. Aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Serigala ada liang, burung ada sarang, anak manusia tidak tempat meletakkan kepala. Teruskan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu Dia menguburkan Bapakku." diminta ikut Tuhan, ayo ikut aku. Dia berkata, aku mau izin orang tuaku. Kembali mengikut Tuhan harus lebih mengasihi daripada mengasihi orang tua. Teruskan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Ini saudara, misalkan kita ini hanya bapak jasmani, kalau sudah menampilkan sesuatu yang jasmani sudah hebat, ini berkenan kepada Tuhan. Tetapi sampai Yesus berkata, biar orang mati menguburkan orang mati. Bayangkan saudara, ikut Tuhan yang benar ini sangat-sangat sulit. Tidak segampang. Karena apa? Saya dan saudara diciptakan jadi manusia daging, tapi sudah jatuh dalam dosa. Tuhan menciptakan manusia rohani supaya kita meninggalkan dosa. Seperti apapun hebatnya dunia ini, kita harus berjalan menuju kepada rencana Allah, dibangun menjadi tubuh Kristus supaya kita bisa saling mengasihi. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama manusia
seperti diri sendiri, tidak egois. Supaya kita mengerti. Sebab kalau kita tidak mengerti, hanya kelihatannya mau ikut Yesus. Hanya kelihatannya, tapi kembali kepada liang. Tapi kembali kepada sarang. Tapi lebih condong kembali kepada karakter, watak, sifat, tabiat. Walaupun jelek kata orang, tapi bagi dirinya sendiri tidak, itu paling baik karakter saya, paling baik watak saya. Ini tidak layak ikut Tuhan. Tidak layak mengikut Yesus yang dikatakan, mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Itulah sebabnya Yesus memiliki dua bapa, memberikan petunjuk kepada saya, punya iman harus punya perbuatan. Berbuat kepada negara, berbuat kepada Tuhan. Ya, saudara ini datang berbuat kepada Tuhan. Berbuat pada Tuhan. Ibadah untuk mengagungkan Tuhan. Untuk mendengarkan didikan Tuhan. Tapi di luar nanti saudara patuh dengan peraturan dunia, peraturan negara. Ibadah harus menggunakan protokol kesehatan. Tidak boleh berjabatan tangan. Harus cuci tangan dan lain sebagainya. Pokoknya kita patuhi karena menurut saya mengandung arti. Jangan bersentuhan, itu artinya jangan bersentuhan dengan dosa lagi. Kalau kita artikan rohani, jauhilah. Kalau bukan istrimu, jangan didekati. Kalau bukan hakmu, jangan didekati. Itu didikan yang positif buat saya kalau dikaitkan dengan perkara rohani. Bukan kita sembarang bersentuhan. Itu sangat positif buat saya. Terima kasih Tuhan. Didikan Tuhan lewat aturan ini tak ambil arti rohaninya. Karena saya dan saudara tidak boleh menjamah perkara yang najis. Kita akan melihat dalam Efesus 1 ayat 15 sampai yang ke-17. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, untuk mengenal Yesus dengan benar. Mengenal Yesus bukan sekedar mengenal. Mengenal Yesus yang benar itu adalah mengikuti rancangan Bapa. Untuk apa? Untuk menyatukan gereja ini hanya lewat korban Kristus dibangun oleh Tuhan lewat kematian dan kebangkitan. Itu rancangan Bapa. Itu orang Kristen harus mengenal yang benar, bukan hanya asal Kristen. Bukan hanya asal melayani, bukan hanya asal gereja, bukan hanya asal setia. Mengenal firman yang benar, yaitu adalah program Bapa dilaksanakan putranya yang tunggal, membangun tubuh Kristus, supaya Kristus sebagai kepala menyatu dengan tubuhnya. Hingga menjadi manusia yang seperti Yesus. Berkata ya, ya, tidak, tidak. Tapi kalau belum seperti Yesus, kita ya dikatakan tidak. Tidak dikatakan ya. Penuh dusta itu adalah anaknya iblis. Tidak jujur itu anaknya iblis.
Walaupun setia kayak apa, walaupun jadi pendeta seperti saya, kalau tidak jujur adalah pengikut iblis. Keras sekali firman Allah hari ini. Supaya kita makin hari tentang ikut mengenal yang benar. Supaya kita ikut yang benar dan hidup di dalam yang benar. Maka kalau kita sudah mengenal dia yang benar, hidup di dalam yang benar, kita menunjukkan sikap jujur, takut kepada Tuhan atasan kita. Ada contoh, kita lihat di dalam Matius 25, ayat 19 sampai 23. Matius 25, ayat 19 sampai 23. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Aku telah mendapat 5 talenta. Terus. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Iya, Tuhanmu. luar biasa, saudara. Jadi ini ada satu perumpamaan, Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya supaya talenta dikembangkan. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4, sama upahnya. Hamba yang setia dengan perkara kecil, dipercaya dengan perkara yang besar, masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tapi yang dipercaya 1 talenta, dia penuh iri hati, penuh sakit hati, penuh kebencian dan lain sebagainya, hingga menyalahkan tuannya. Ya, dan akhirnya tidak dikembangkan. Inilah hamba yang jahat. Saya dan saudara ini sudah dipersiapkan bahagia. Masuk dalam kebahagiaan Tuanmu. Wah, luar biasa, saudara. Bukan kita dibiarkan hidup tetap dalam kegersangan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, sudah dipersiapkan masuk di dalam kebahagiaan Tuanmu. Oleh sebab itu, ciri-ciri orang yang sudah dibangun oleh Tuhan menjadi tubuhnya, menjadi anggota tubuhnya itu, ciri-cirinya ada sikap jujur. 5 jadi 10, untung 5 diserahkan semua. Inilah modal 5, inilah modal 2, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Baik sekali perbuatanmu hambaku, kamu setiap perkara yang kecil dipercaya kepada perkara yang besar. Kalau saudara dipercaya kepada perkara besar, mungkin kekayaan, mungkin kedudukan, mungkin apa dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan dari karakter yang sudah diubah, dari sifat dusta menjadi jujur. Nah, ini saudara, kalau sudah menjadi jujur, dinilai kita penuh pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita sudah jujur di hadapan Tuhan, kita akan dipercaya perkara besar dan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi kita makin lama bukan makin sengsara, kita makin lama akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Kita baca dalam Markus 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan.
Orang Farisi mau menjerat, mau mencari kesalahan Yesus pelaksana pembangunan itu. Ya, kalau kita ini mungkin dicari kesalahannya, tapi kalau kita menunjukkan kejujuran, ketulusan dan lain sebagainya, tidak bisa dicari kesalahan itu. Teruskan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Wah, guru nyanjung dulu saudara. Aku tahu bahwa engkau seorang yang jujur. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan hanya mencobai saudara. Jadi orang Farisi itu bisa berkata hebat, bicara firman hebat, menyanjung Yesus hebat. Wah, memuji Yesus hebat, 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 hebat. Terus pertanyaannya, ya dikatakan apakah diperbolehkan bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Teruskan. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Tetapi Yesus tahu kemunafikan, ketidakjujuran orang Kristen. Tuhan tahu kalau kita munafik. Terus. Lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Ya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Gambar dan tulisan kaisar. Uang itu gambar dan tulisan kaisar. Terus apa kata Yesus? Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar." Ini penguasa daging, penguasa dunia. Bayarlah apa yang menjadi haknya kaisar. "Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ya, Mereka sangat heran mendengar dia. mereka sangat heran mendengar dia. Ini orang munafik sukanya mencobai, kelihatannya menyanjung Yesus. Wah, luar biasa Yesus. Tetapi hatinya tidak jujur. Ini bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut iblis. Menanyai, apakah boleh kami bayar kepada kaisar, pajak pada kaisar? Coba bawa uang ini. Gambar siapa nih? Gambar kaisar. Kalau begitu, bayarlah kepada bapakmu, yaitu kaisar. Bayarlah kepada bapakmu, yaitu Tuhan. Punya dua bapak. Jujur kepada bapak yang penguasa dunia ini. Bayar pajak mobil, bayar pajak motor, bayar pajak bumi, bayar. Jujur, kalau tidak jujur ditagih. Tetapi kalau kepada Tuhan, jujurkah? Kalau ditagih bagaimana? Marah enggak? Kalau kepada kaisar tidak marah. Kalau kepada Tuhan, wah pendeta. Hati-hati saudara, ini firman Allah. Kita mengenal Yesus, mengenal Injil yang benar, bukan sembarang Injil, bukan sembarang firman, tetapi tidak mendidik, mengajar, menuju kepada mengenal Yesus yang benar. Hidup di dalam kejujuran. Walaupun tadinya penuh dusta. Contohnya siapa? Saudara-saudara Yusuf. Karena iri hati dengan Yusuf yang dikasih oleh bapaknya yaitu Yakub. Dia diberikan jubah yang baik, dengan iri hati dia dendam. Kapan bisa memusnahkan Yusuf? Ada kesempatan, saudara-saudara Yusuf akhirnya mau masukkan Yusuf di dalam sumur,
Tapi ada yang menegur, akhirnya Yusuf dijual menggenapi impian, menggenapi iman. Ya, iman kita akan digenapi, saudara. Mimpi kita akan digenapi. Iman kita, kapan ya aku menjadi orang jujur, kapan ya aku menjadi orang suci, kapan ya aku seperti Yesus, impian itu akan digenapi. Tapi kalau sudah gini saja, sagalme aku dewe, dadi Kristen sing penting neng gereja, ya sudah. Tidak mimpi, tidak ikut impian. Saya selalu mimpi, saudara. Kapan. Sekarang sudah mulai merasakan. Doa 1 jam tadi malam, hanya menyembah, tahu-tahu 1 jam selesai tidak terasa. Menyembah, aku berdoa hanya garis besar jemaatku yang di Ngadirjo, yang di Kertek, di Sapuran, yang ada Wonosobo Kota, Wonosobo Pinggiran, Dieng, Selomerto, Kalirang Selomerto, Banjarnegara, Kaliwiro, terus tak urut sampai kepada Winongsari, Jelegong, Banjaran, Diwo Kali Putih, Balekambang, Kuan. Tidak saya sebutkan nama satu persatu. Aku menyembah Tuhan, merasakan satu yang luar biasa dalam hidupku. Seakan-akan impianku akan kucapai seperti Yusuf mimpi saudara-saudaranya menyembah kepada dia. Jadi kenyataan. Menjadi orang terhormat Yusuf. Karena apa? Impian ditinggikan oleh Tuhan, dibesarkan oleh Tuhan. Bukan membesarkan diri, bukan meninggikan diri. Kalau kita diangkat oleh Tuhan, tidak ada yang akan memerosotkan. Tapi saudara-saudara Yusuf, satu kali mengalami kelaparan. Mendengar bahwa di Mesir, tempat Yusuf memimpin banyak gandum. Maka mereka akan membeli gandum di Mesir. Dan akhirnya dia berkata jujur karena punya kemauan. Ada orang datang kepada saya, nangis-nangis kayak anak kecil. Saudara. Nangis kayak anak kecil. Apakah jujur? Yang tahu hanya dia dan Tuhan. Kalau Tuhan tahu kemunafikan orang Farisi, tahu kemunafikan kita, jangan dikira Tuhan tidak tahu kalau kita dalam kemunafikan. Jangan dikira Tuhan tidak tahu kalau saudara dalam kejujuran. Ini penting kita pahami. Kalau tidak paham kita sembrono. Ayo kita buktikan Kejadian 42 ayat 11 sampai 13. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Pengakuannya, kami ini anak sekalian dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Aku orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Dituduh pengintai, diuji oleh Yusuf, tapi dia berkata jujur. Terus kan? Tetapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Terus? Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang. 12 orang. Kami bersaudara. Terus? Anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Ya ini dia berkata pada Yusuf. Yusuf kenal dengan saudara-saudaranya. Tuhan kenal dengan hati kita. Jangan dikira Tuhan tidak tahu hati kita. Jujurkah? Sungguh-sungguhkah? Saudara beribadah? Saudara melayani? Saya khotbah? Jujurkah? Atau tidakkah? Tuhan kenal. Nah, di sini ya sampai ayat yang ke-13 sudah cukup saya kira. Seorang tiada lagi itu Yusuf. Semua impian kita karena firman akan tergenapi, saudara. Ayo mimpi yang baik itu mimpi yang sesuai dengan didikan Tuhan. Mengenal firman dengan benar. Jangan sok, jangan sembrono, saudara. Dan bukti kalau sudah sadar dari kesalahan dan membutuhkan Tuhan, maka mau tak mau kita jujur. Dan akhirnya
Saudara-saudara Yusuf mendapatkan gandum. Tuhan mengenal hati kita. Untuk memilih orang mau dipakai Tuhan, hati dikenal harus jujur. Contoh, 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Ini ayat yang sering kali kita dengarkan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paratnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Orang yang mau dipakai Tuhan, orang pilihan Tuhan itu harus dikaitkan dengan hati. Aku melihat dalam Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan dikaitkan hatinya keras atau hatinya lembut. Kalau hati kita keras seperti menjadi pelayan, seperti menjadi pemberita firman, seperti tidak beda dengan orang Farisi, munafik, berkata benar, hatinya bohong, cerita benar, hatinya bohong. Kalau itu dipertahankan, orang munafik tidak mendapat tempat bagian di dalam kerajaan surga. Itu penting kita pahami supaya kita mengerti, mengenal Injil yang benar, mengenal firman yang benar, mengenal Yesus yang benar harus sebagai kepala. Dan di mana meletakkan kepala? Di tubuhnya. Mana tubuhnya? Saya dan saudara adalah tubuh Kristus. Orang yang jujur dipilih, orang yang tidak ambisi seperti Daud. Kakak-kakaknya berambisi untuk menggantikan kedudukan Raja Saul karena Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Karena dia tidak melakukan firman, tetapi melakukan suara orang banyak. Seorang hamba Tuhan yang mengedepankan suara orang banyak berarti tidak dipilih Tuhan. Hamba Tuhan yang mengedepankan suara Tuhan, itulah yang akan dipilih oleh Tuhan. Apakah ada contohnya? Ada. Siapa itu? Rasul Paulus. Dia penjahat, dia pembenci Yesus, dia orang yang membunuh murid-murid Yesus. Tapi Tuhan kenal hatinya lembut, mendengar firman, dia taat, dia patuhi, dipakai Tuhan. Ayo kita baca Kisah 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Paulus pembenci Yesus, pembunuh pengikut-pengikutnya, tetapi dia punya ketaatan kepada atasannya, kepada imam besar. Karena dia belum mengenal Yesus secara benar, maka sekarang ditunjukkan, hai Saulus, Saulus, kenapa engkau aniayaku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniayakan. Mendengar aku Yesus yang kau aniayakan. Karena hatinya lembut, dia berpikir, dia langsung merebahkan diri. Dia mengaku, dia menerima Yesus yang dianiaya. Maka dia berkata, dulu aku penganiaya, tetapi sekarang aku pelayan. Orang yang lembut hati seperti Paulus pasti dipakai Tuhan. Tapi orang yang keras kepala, hatinya keras, akan kelihatannya menyebut Yesus, tapi dalam kemunafikan.
Ini Bapak kita. Ada dua Bapak. Taat kepada atasan kita. Taat kepada Yesus pada firman. Paulus dipakai oleh Tuhan luar biasa. Menjadi hambanya. Dia dipulihkan, mata buta celik. Dia menjadi pelayan Yesus. Sampai menempatkan hidupku tidak ada arti apa-apa. Yang berarti hanya Yesus. Kita benar-benar sebenarnya orang yang tidak ada arti apa-apa, saudara. Tapi Yesus yang berarti. Dia datang ke dalam dunia untuk melepaskan dosa-dosa kita. Kalau bisa seperti ini, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa salib Tuhan, kita tidak akan bisa berubah hidup ini. Mari pemain musik, kita nyanyikan hidupku nista oleh sebab dosa. Namun dia menebus saya. Dia bersedia untuk mati bagiku di Kalvari. Namun dia menebus. Ayo, saya. Tidak bisa kita menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan, saudara. Paulus jahat, tapi setelah mengenal Yesus yang benar, dia menjadi pelayan yang sungguh-sungguh rela segala sesuatunya untuk Yesus. Apa yang ada pada kita, kita kembalikan untuk Yesus. Haleluya. Hidupku nista oleh sebab dosa. Namun dia menebus saya dan saudara. Kita bangkit berdiri. Bersedia untuk mati. Siap ditebus dosanya. Siap berubah karakter. Siap mimpi yang indah, saudara. Masa depanmu, oh luar biasa, saudara. Haleluya. Firman Allah tidak pernah dusta. Dipilih Tuhan. Dilihat hati kita, saudara. Haleluya. Namun dia menebus saya. Dia bersedia untuk mati. Sekali lagi, nanti Pak Timotius tampil ke depan memimpin dalam doa. Haleluya. Hidupku nista oleh sebab dosa. Hidupku nista. Haleluya. Ayo, relakan mau dipakai Tuhan, mau tidak mau, saudara. Haleluya. Apa cukup dipakai manusia saja? Cukup disanjung manusia hebat, tapi tidak mau disanjung Tuhan, saudara. Haleluya. Untuk mati bagiku di Kalvari. Kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Kehidupan kami yang nista oleh sebab dosa, baik itu dosa keturunan ataupun juga dosa perbuatan kami. Namun Engkau datang untuk menebus manusia kami yang berdosa ini
hingga kami boleh menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kalau kami secara manusia jasmani, kami memiliki Bapak. Baik itu Bapak secara garis keturunan, menurut biologi, atau Bapak rohani, juga termasuk pemerintahan ini, wakil Bapak kami di dunia ini. Tetapi kami juga memiliki Bapa yang di surga. Firman-Mu berkata, supaya kami mematuhi baik Bapa yang di surga, juga Bapa yang di bumi ini. Kalau kami tidak bisa mematuhi kedua-duanya, berarti kami belum hidup seimbang. Kami belum ada kejujuran di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun jikalau kami mengikuti petunjuk-petunjuk Bapa di surga, maka kami juga harus mengikuti petunjuk-petunjuk, aturan-aturan yang sudah diterapkan baik oleh pemerintah, baik pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah, sampai di mana kami hidup, kami berada. Tuhan, firman-Mu mendidik kami supaya kami hidup berimbang. Seperti Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi, bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Tetapi setelah Yesus minta ditunjukkan suatu dinar, maka Tuhan bertanya, gambar dan tulisan siapa? Gambar dan tulisan kaisar. Kembalikan kepada kaisar apa yang milik kaisar. Kembalikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Kalau kami sudah mematuhi peraturan-peraturan dunia dengan membayar pajak dan lain sebagainya, maka kami pun memiliki Bapa di surga. Kami harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang menjadi milik Tuhan adalah tubuh kami. Yang menjadi milik Tuhan adalah hidup kami. Bahkan seantero hidup kami ini adalah milik Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami ya Tuhan. Tidak sepatutnya kami hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami yang sudah dimiliki oleh Tuhan. Tuhan menjadi Bapa kami yang kekal. Biar kami boleh mengembalikan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Dengan kami mau mematuhi setiap perintah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar didikan dan ajaran firman-Mu boleh termeterai di dalam setiap hati kami umat-Mu, sehingga kami boleh mematuhinya. Hingga jikalau Tuhan memanggil kami, kami sudah dilayakkan karena kami menjadi anak-anak bagi Tuhan untuk mewarisi kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, pelayan perjamuan tampil ke depan. Kita akan menerima tubuh dan darahnya. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, firman sudah selesai kami sampaikan, dilanjutkan dengan perjamuan suci. Makan tubuh dan darah-Mu layakkan kami semua ya Tuhan, supaya umat-Mu bersekutu dengan korban Tuhan, hingga kami dibangun bisa menjadi tubuh-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku nista oleh sebab dosa, namun Dia menebus kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Dia bersedia untuk mati
Jangan tidak memimpi yang indah tentang Tuhan, saudara. Belajar kepada Yusuf, mimpinya jadi kenyataan. Mimpi ingin hidup suci akan jadi kenyataan, saudara. Mimpi ingin jadi tubuh Kristus akan jadi kenyataan. Tapi kalau tanpa mimpi, hanya semau sekehendaknya sendiri, itu juga akan jadi kenyataan. Tidak pernah berubah. Serigala kembali ke liang, burung kembali kepada sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Hidupku nista oleh sebab dosa. Siapa yang belum terlayani angkat tangan, yang di dalam. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Namun Dia menebus saya. Dia bersedia untuk mati bagiku di Kalvari. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak mencapai mengenal Yesus yang benar. Dia tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan ya dan amin. Firman Allah kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, akan jadi berkat. Aku menjadikan kau masyhur, terkenal, dinyatakan, diterima oleh Abraham, diberkati pada masa tua dalam segala hal. Dalam mimpi, iman kepada firman. Jangan sampai kita tidak memimpikan firman genap di dalam hidup saya. Kita angkat tubuhnya, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh darahmu, jadi berkat bagi kami firman-Mu, tubuh darahmu. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus. Memberkati saudara, menyertai melindungi saudara. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan, amin.